Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai food lovers, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang produk yang kami tawarkan, yaitu cheese toast stick. Jadi buat kalian yang kepo, langsung aja lihat video selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih produk cheese toast stick itu. Nah, produk cheese toast stick merupakan produk makanan cemilan unik keju yang disajikan dengan taburan bumbu cheese toast yang sangat bervariasi. Produk yang kami produksi tentunya sangat praktis, sehat, dan harga jual yang terjangkau. Selain itu, terbuat dari bahan-bahan yang halal dan sehat, sehingga cocok disantap untuk semua kalangan. Yang kedua itu ada target konsumen. Nah, target konsumen kami saat ini adalah seorang mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun seseorang yang sangat sibuk dalam pekerjaannya. Nah, khususnya ini daerah Jawa Barat, yaitu Bandung. Karena produk yang kami tawarkan itu merupakan produk frozen food, di mana tidak bisa bertahan lama di suhu yang biasa. Yang ketiga itu ada value proportion. Produk kami selalu mengedepankan keinginan konsumen dan selalu berorientasi pada masa depan dengan menawarkan rasa yang lezat, varian rasa yang unik dan bervariasi, halal, sehat, praktis, dan tentunya terjangkau di kalangan mahasiswa ataupun ibu rumah tangga. Selain itu, kami juga mengadakan promosi yang menarik bagi para reseller. Kemudian yang keempat itu ada bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada produk, di mana produk mozzarella stick yang kami produksi merupakan makanan yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Namun, sekarang ada kreasi baru yang dapat meningkatkan penjualan produk mozzarella stick, yaitu cheese toast stick. Cheese toast stick merupakan cemilan keju mozzarella yang diberi tambahan variasi rasa, seperti flaming hot, roasted corn, barbecue, and seaweed, yang memiliki perbedaan dari mozzarella stick pada umumnya, sehingga konsumen dapat menikmati varian rasa yang banyak dan lezat. Selanjutnya, di dalam bauran pemasaran terdapat price. Price di sini yaitu harga cheese toast stick sangat terjangkau, yaitu 18.000 per pack dan harga reseller 16.000 per pack. Harga ini ditinjau dari bahan yang digunakan dalam pembuatan cheese toast stick yang berkualitas. Selain ditinjau dari segi bahan, penetapan harga juga ditinjau dari beberapa banyak kelengkapan yang menjunjang dalam penjualan cheese toast stick. Selanjutnya, di dalam bauran pemasaran terdapat marketplace dan promotion. Untuk pemasaran cheese toast stick dapat dilakukan secara online seperti melalui WhatsApp di 088 893 7496, melalui Line di girls.meet2, melalui Instagram di cheesetoaststick.bandung, melalui Shopee di cheesetoaststick.bandung. Promosi yang dilakukan dalam penjualan produk kami adalah dengan cara membuat Instastory di Instagram dan di WhatsApp. Cara ini sangat membantu dalam pengembangan pemasaran produk kami. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan strategi penjualan produk yang kami lakukan. Di antara lain, yang pertama, mengetahui atau mengenali terlebih dahulu target pasar. Yang kedua, memanfaatkan sosial media dan marketplace untuk memasarkan produk kami. Yang ketiga, menawarkan promo yang menarik, yaitu beli 3 pack gratis 1 fruity. Yang keempat, mengikuti tren dan perkembangan zaman. Produk yang kita jual ini termasuk mengikuti tren zaman sekarang, karena kebanyakan orang-orang menyukai keju mozzarella. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan para konsumen. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan perhitungan kas operasional. Yang pertama, target penjualan selama 5 hari, setiap harinya sebesar 280.000. Yang kedua, beban operasional adalah 15% dari pendapatan setiap harinya. Yang ketiga, depresiasi diperkirakan sebesar 2% dari target setiap harinya, yaitu sekitar 5.600. Yang keempat,
Pajak diperkirakan sebesar 10%. Perhitungan kas operasional. Penjualan pada laporan laba rugi dan aliran kas sebesar Rp280.000. Biaya operasional 15% dari Rp280.000 yaitu sebesar Rp42.000. Depresiasi pada laporan laba rugi yaitu sebesar Rp5.600. Laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp232.400. Pajak 10% dari Rp232.400 yaitu Rp23.240. Sehingga laba setelah pajak yaitu pada laporan laba rugi sebesar Rp255.640 dan aliran kas sebesar Rp214.760. Perhitungan aliran kas usulan investasi. Biaya investasi sebesar Rp300.000. Biaya modal kerja sebesar Rp10.000. Kemungkinan turunnya penjualan produk lama sebesar Rp20.000 per hari. Discount rate sebesar 10%. Perhitungan aliran kas usulan investasi. Item aliran kas. Pada hari ke-0, aliran kas keluar investasi sebesar Rp300.000, modal kerja sebesar Rp10.000, sehingga total kas keluarnya yaitu sebesar Rp310.000. Aliran kas masuk sebesar Rp310.000. Jadi, aliran kas bersihnya yaitu Rp310.000. Pada hari ke-1 sampai hari ke-5, aliran kas bersihnya yaitu berkurang sebesar min Rp20.000. Kelayakan usaha. Pertama, payback period. Payback period program kami adalah total kas keluar sejumlah Rp310.000, sedangkan pada tahun pertama sejumlah Rp184.760.000 dan tahun kedua sejumlah Rp184.760.000. Sisanya adalah Rp59.520.000 dan pada tahun ketiga sejumlah Rp59.520.000. Totalnya sejumlah Rp184.760.000 sama dengan 0,322, sehingga payback period proyek produk kami sama dengan 2 hari dikali 0,322 hari sama dengan 2,322 hari. Kelayakan usaha. 2. NPV. NPV sama dengan dalam kurung Rp184.760.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 1 ditambah Rp184.760.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah Rp184.760.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 3 ditambah Rp184.760.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 4 ditambah Rp184.760.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 5 kurung tutup dikurangi Rp310.000 sama dengan Rp700.696.000 dikurangi Rp310.000, hasilnya Rp390.696.000. Karena NPV lebih besar dari 0, maka proyek produk kami akan diterima. Kelayakan usaha. 3. PI. PI sama dengan Rp700.696.000 per Rp310.000 sama dengan 2,26. Karena PI lebih besar dari 1, maka investasi proyek produk kami akan diterima. Perkembangan online selling. Perkembangan online selling kami melalui marketplace or sosial media ini sangat berkembang. Mengapa? Karena di masa sekarang ini kita sangat bergantung dengan internet, karena internet mampu memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam pengerjaannya. Misalkan dalam berbisnis, ingin membangun brand baru lalu menjual produknya sendiri, tidak perlu memiliki toko sendiri, karena di internet telah ada toko yang lebih efektif, yaitu e-commerce
atau marketplace. Lalu, mempromosikan produk, kita tidak perlu menggunakan brosur dan membagikannya kepada orang-orang. Kita bisa memanfaatkan sosial media, lalu orang-orang tersebut melihat apa saja produk yang kami jual. Intinya, di era internet ini kami mampu menyederhanakan apapun aktivitas dan pekerjaan kami, tak terkecuali di bidang bisnis makanan online. Problem solving. Problem pertama, pemasaran produk secara offline sulit dilakukan karena pandemi COVID-19 atau lockdown. Justifikasi pertama, menambah pengkomunikasian produk atau memasarkan produk melalui online. Problem kedua, bahan pembuatan produk sulit didapatkan karena banyak toko yang tutup, ditambah bahan untuk membuat produk tidak tersedia di semua toko. Justifikasi kedua, memesan bahan pembuatan produk melalui online. Problem ketiga, kurangnya kemampuan pegawai. Justifikasi ketiga, share cara membuat produk antar pegawai dan melihat tutorial cara pembuatan produk. Problem keempat, pemesanan produk lewat online, e-commerce, Shopee dan Lazada kurang diminati. Justifikasi keempat, memaksimalkan pemasaran produk pada sosial media lain seperti WhatsApp, Line, dan Instagram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan maafkan bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.